حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على امور الدنيا والدين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, sifat ruku', sifat ruku'. Nah, sifat ruku'. Ini bagaimana bentuknya ruku' tersebut, bagaimana kaifiatnya. Nah, kata beliau rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yada'u kaffaihi ala rukbatayhi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meletakkan kaffaihi, kedua telapak tangan beliau, ala rukbatayhi, di atas kedua lutut beliau. Nah, di atas kedua lutut beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan tentang kaifiat rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Nah, tadi maklumi mana yang dimaksud dengan lutut. Ya. Jadi telapak tangan diletakkan di atas kedua lutut, bukan di atas paha dan bukan pula di atas betis. Nah, akan tetapi kedua telapak tangan diletakkan di atas kedua lutut. Ya. Kemudian wa kana ya'muruhum bidzalik, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk itu. Nah, memerintahkan kepada mereka dengan hal tersebut, ini memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan rukuk seperti itu, yaitu meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Wa amara bihi aydan al-musii'a salatuhu kama marra anifan. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada al-musii' salatahu kama amara anifan, memerintahkan kepada orang yang jelek salatnya. Nah, al-musii' salatu yang tidak tepat salatnya. Nah, kama amara anifan, sebagaimana yang telah berlalu tadi. Wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alayhima. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam yumakkin yadayhi min rukbatayhi. Ya, beliau yumakkin. Nah, betul-betul meletakkan, mengokohkan kedua telapak tangan beliau tersebut dari kedua lututnya. Ya, tamkin. Nah, ka'annahu qabidun 'alaihima, seakan-akan beliau menggenggam kedua lutut beliau tersebut. Ya. Jadi bukan hanya sekedar menempel saja kedua telapak tangan, tapi betul-betul ditamkin, betul-betul diletakkan, dikokohkan, ya, di atas kedua lutut. Ya, ka'annahu qabidun alaihima, seakan-akan beliau menggenggam kedua lutut beliau tersebut. Nah, seakan-akan beliau menggenggam kedua lutut beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini di sini penjelasan tentang meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut. Bahwasanya meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut itu bukan hanya sekedar diletakkan, sekedar ditempelkan saja, dan tapi betul-betul ditamkin, betul-betul diletakkan dengan kuat di atas kedua lutut. Nah, bahkan disebutkan ka'annahu qabidun 'alaihima, seakan-akan beliau memegang kedua lutut beliau tersebut. Kemudian wa kana yufarriju baina asabi'ihi, wa kana yufarriju baina asabi'ihi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam merenggangkan antara jari jemari beliau,
merenggangkan antara jari jemari beliau. Jadi ya, kaifiat jari jemari ketika berada di atas lutut itu direnggangkan. Nah, kenapa? Karena tadi dalam riwayat sebelumnya ka'annahu qabidun alaihima, seakan-akan beliau menggenggam kedua lutut tersebut. Jadi bukan dirapatkan, dirapatkan, diletakkan lutut seperti itu, akan tapi direnggangkan seperti seakan-akan menggenggam lutut tersebut. Jelas ya? Nah, jadi jari jemari direnggangkan. Wa amara bihi musii'a salatahu faqala idza raka'ta fadha rahataika ala rukbataika. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada al-musii' salatahu faqala, beliau berkata, idza raka'ta, apabila engkau rukuk, fadha rahataika ala rukbataika, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Thumma farrij baina asabi'ika, kemudian renggangkanlah antara jari jemarimu. Thumma mkuth hatta ya'khudha kulla afwin ma'khadahu, kemudian tenanglah kamu, tinggallah kamu dalam keadaan seperti itu. Nah, tenang dalam keadaan seperti itu, hatta ya'khudha kulla afwin ma'khadahu, sampai setiap tulang mengambil tempatnya masing-masing. Nah, dipahami? Ini menunjukkan tentang wajibnya tumaknina dalam rukuk. Ini akan datang lagi nanti pembahasan secara khusus tentang tumaknina di dalam rukuk. Ya, jadi Nabi SAW perintahkan kepada musik salatuhu untuk meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Ya, kemudian bagaimana posisinya jari jemari ketika diletakkan di atas kedua lutut tersebut? Kata beliau, farrij, renggangkanlah antara jari jemari. Kemudian berikutnya thumma mkuth, kemudian tenanglah kamu, tinggallah dalam keadaan seperti itu sampai persendian tulang-tulang kembali pada posisinya. Jelas ya? Ini menunjukkan tentang tumaknina. Jadi sempurna dia lakukan seperti itu, kemudian dia tahan dalam keadaan seperti itu sambil dia membaca zikir yang disyariatkan untuk dibaca ketika rukuk tersebut. Jelas ya? Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ini masih berkaitan dengan keadaan tangan. Nah, tadi berkaitan dengan telapak tangan serta jari jemari. Posisinya di mana? Di lutut. Sekarang berkaitan dengan dengan tangannya, dengan lengannya. Bagaimana keadaan lengan beliau ketika rukuk? Kata penulis sisi wa kana yujafi wa yunji mirfaqaihi. Wa kana yujafi wa yunji mirfaqaihi an janbayhi. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam yujafi wa yunji, artinya beliau merenggangkan. Nah, mirfaqaihi, kedua lengan beliau, an janbayhi, dari kedua rusuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini apa? Maksudnya kata para ulama, artinya Nabi SAW tidak menempelkan, tidak menempelkan lengan beliau di atas tidak menempelkan lengan beliau dengan kedua perut beliau sallallahu alaihi wasallam atau kedua rusuk beliau ketika rukuk seperti ini. Nah, tangan tetap ini tapi dirapatkan, bukan seperti ini. Akan tapi yujafi artinya beliau merenggangkan. Jadi ini tidak rapat dengan perut atau dengan rusuk. Dipahami? Nah, tidak rapat dengan rusuk. Baik. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, jadi posisi tangan itu seakan-akan dia adalah seperti tali anak panah. Nah, seperti tali anak panah. Jadi ibaratnya badan itu adalah seperti busurnya, seperti seperti busur untuk melemparnya itu busurnya Baik. Itu badannya seperti itu. Kemudian tangan itu ibaratnya adalah talinya busur tersebut. Nah, jadi kan posisi badan ketika rukuk kan begini Jadi badan berarti seakan-akan seperti busur. Ini tangan di sini. Ini seperti talinya. Nah, seperti talinya busur tersebut. Jadi begitu kaifiatnya. Nah, begitu kaifiatnya. Tangan diletakkan di atas lutut, kemudian tidak dirapatkan. Sebagaimana tali busur itu kan tidak merapat dengan busurnya. Talinya kan talinya terpisah dari busurnya. Nah, bukan menempel. Kemudian
Berikutnya kata beliau rahimahullah, wa kana idza raka'a basata dhahrahu wa sawwahu. Dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam idza raka'a. Sekarang ya penjelasan tentang keadaan punggung beliau. Nah, kalau tadi posisi tangan bagaimana? Ya, posisi tangan ketika rukuk di mana letaknya dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana bentuk punggung beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau rukuk? Kata penulis, ya, wa kana idza raka'a basata dhahrahu wa sawwahu. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau rukuk basata dhahrahu, beliau membentangkan punggung beliau, wa sawwahu, dan beliau meratakannya. Nah, meluruskannya. Hatta idza law subba. Nah, hatta idza law subba alaihi al-ma' lastaqar. Sampai-sampai kalau seandainya ya dituangkan air ya, di atas punggung beliau tersebut ketika beliau rukuk, lastaqar, maka air itu akan tetap ya, tidak mengalir. Kenapa? Karena lurus. Ya, air itu mengalir kalau ada kemiringan, kan begitu. Nah, kalau ada kemiringan, air itu mengalir. Ya, ini gambaran. Ya, walaupun sebagian para ulama menganggap riwayat tersebut lemah, yang jelas di sini ia menunjukkan bagaimana posisi punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk itu beliau bentangkan, ya, punggung beliau, dan beliau ratakan. Nah, sampai-sampai saya sebutkan kalau tuangkan air di atas punggung beliau lastaqar, ya, maka air tersebut akan tinggal di situ. Ya, wa qala lil musi' salatahu, dan Nabi SAW berkata kepada musi' salati, fa idza raka'ata, apabila engkau rukuk, faj'al rahataika ala rukbataika. Apabila engkau rukuk, maka jadikanlah ya, kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu, wamdud dhahrak, dan bentangkanlah punggungmu, wa makkin li ruku'ika, dan tenanglah kamu ya di dalam rukukmu. Nah, tenanglah kamu di dalam rukukmu. Baik. Kemudian selanjutnya, wa kana la yasubbu ra'sahu wa la yaqna'. Nah, walakin baina dzalik. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya la yasubbu ra'sahu. Ya, ini beliau tidak menancapkan kepala beliau, artinya tidak mengangkat kepala beliau, ya, wala yaqna', dan tidak pula menundukkannya. Nah, atau la yasubbu ra'sahu, tidak beliau menundukkan kepala, wala yaqna', dan tidak pula beliau mengangkat kepalanya. Walakin baina dzalik, akan tapi di antara hal tersebut. Artinya kepala beliau itu sejajar dengan punggung, tidak diangkat dan tidak pula ditundukkan. Dipahami? Nah, ini berkaitan dengan kepala. Jadi punggung lurus, ya, kemudian kepala juga ikut lurus sejajar dengan punggung, tanpa diangkat dan tanpa pula ditunduk. Jelas ini? Baik. Berarti jelas di sini riwayatnya bagaimana tentang kaifiyat rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana rukuknya beliau sallallahu alaihi wasallam, posisi tangan di mana, ya, dan keadaan punggung bagaimana, dan demikian pula kepala beliau bagaimana, dan bagaimana jari jemari beliau berada di atas lutut tersebut bagaimana, maka semuanya sudah jelas ya di dalam hadis-hadis, ya, bagaimana para sahabat menceritakan tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti itu. Nah, kecuali kalau orang yang tidak mampu ya luruskan punggungnya karena sakit pinggang, itu perkara yang lain. Ya, perkara yang lain. Tapi kalau masih muda, ya, jangan rukuknya begini punggungnya kayak melengkung begini. Nah, tapi luruskan. Ya. Kenapa? Karena demikian. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rukuk. Baik, siapa yang bisa contohkan rukuk? Yang bicara yang cekok. Baik, ayo, bertahan. Go. Depan kamera. Antum menghadap ke sana ini, iya, supaya dilihat posisi tangan bagaimana. Iya, iya, posisi tangan, iya, tangan di atas lutut, jari jemari direnggangkan, iya, lengan tidak menempel dengan rusuk, iya.
Coba antum miring ke sebelah kanan, sana, rukuk ke sana, dia menghadap ke sana. Lihat punggungnya. Tidak apa-apa, tidak apa. Iya. Lurus tidak punggungnya? Belum. Masih lurus lagi. Belum lurus punggungnya. Tekan sedikit dulu ya. Tekan sedikit dulu. Ayo. Ya. Tekan lagi dulu ya sedikit. Tekan lagi. Gimana saya tidak lihat. Kepala saja ya. Malam dulu. Semalam pun. Katanya menentu. Sudah. Coba yang lain. Jangan, apa? Ya. Oke. Jangan masih melengkung. Diperbaiki lagi. Ya, jadi ini tentang kaifiat rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian para sahabat seperti artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berpendapat bahwa ketika rukuk tangan itu ditatbik. Tangan itu ditatbik. Nah, apa yang maksud dengan tatbik? Tatbik itu kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ayaj'ala batna kaffihi ala batni kaffihi al-ukhra. Dia meletakkan telapak tangan telapak tangannya yang satu di atas telapak tangan yang satunya lagi. Tapi seperti ini. Kemudian wa yaj'aluhuma baina rukbatayhi wa fakhidayhi. Lalu kemudian beliau meletakkan kedua tangan ini di atas di antara kedua lutut dan kedua paha. Kedua lutut dan kedua paha. Begitu pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau tatbik itu adalah sunnah. Nah, tatbik itu adalah sunnah. Dan beliau mengkabarkan bahwa beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang seperti itu ketika beliau sujud. Nah, ketika beliau sujud, ketika beliau rukuk. Nah, akan tetapi hadis yang telah kita dengarkan tadi yang dibawakan oleh penulis rahimahullah itu adalah hadis yang menasakh. Nah, hadis yang menghukum, yang menghapus hukum rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tatbik tersebut. Jadi tadinya seperti itu. Akan tapi belakangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dan mengamalkan rukuk tersebut itu adalah posisi telapak tangan itu di atas kedua lutut. Bukan diletakkan di antara kedua paha atau kedua lutut sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dari pendapat jumhur para ulama, para sahabat kecuali Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi yang kuat adalah rukuk adalah seperti itu, sebagaimana yang telah kita dengarkan dari riwayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Nah, kadang kita melihat sebagian orang yang salat itu rukuknya tangannya itu di atas betis, di bawah lutut. Nah, di bawah lutut. Nah, biasa kadang kita lihat yang seperti itu. Maka setelah kita mendengarkan hadis Nabi SAW di sini menjelaskan tentang kaifiat salat, beliau menunjukkan bahwa cara yang seperti itu adalah merupakan kekeliruan, kesalahan. Nah, menyelisih praktek salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian pula, nah sebagian ketika rukuk itu terlalu turun, terlalu miring, terlalu miring, mungkin terlalu semangat, jadi terlalu miring. Dan ada lagi sebagian yang lain belum lagi lurus, masih bungkuk sedikit saja, Nah, itu sudah begitu saja rukuknya, bungkuk saja sedikit.
Nah, maka tadi kita katakan kalau seandainya dia sakit pinggang, maka itu perkara yang lain. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi kalau seandainya tidak, maka upayakan. Iya, bagaimana rukuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana posisi tangannya beliau, dan bagaimana posisi punggungnya beliau, dan bagaimana posisi kepala beliau, maka itu kita contoh dan kita ikuti. Nah, dan itulah gunanya kita mempelajari bagaimana kaifiat salat Nabi SAW untuk supaya kita amalkan di dalam salat kita. Karena Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Ya, demikian pula, ya, sebagian yang lain ketika rukuk, ya, itu kepala kadang menunduk ke bawah, ya, dan kadang ada pula yang diangkat ke atas. Nah, maka itu semuanya adalah hal-hal yang hendaknya kita perbaiki dan hendaknya kita mencontoh bagaimana salatnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, harapan berkaitan dengan tumaninah dalam salat, dalam rukuk, insyaallah nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan semoga kita diberikan semuanya istiqamah di atas Islam dan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.